Jumpa kembali pada seri kedua kuliah strategi pembelajaran sosiologi. Nah, pada seri kedua ini adalah kelanjutan dari materi seri pertama. Nah, saya rasa di seri pertama itu Anda sudah bisa memahami tentang hakikat pembelajaran sosiologi dan juga Anda bisa membedakan antara yang mana strategi, mana perencanaan, yang mana model, yang mana teknik, dan lain-lainnya. Dan saya rasa itu sudah sangat jelas saya sampaikan di video seri pertama ya. Jadi bagi teman-teman yang belum paham dan belum menyaksikan video pertama, bisa dilihat kembali ya, agar agak relevan ya. Jadi pada kuliah strategi pembelajaran sosiologi ini saya akan memberikan video secara terstruktur. Sehingga pada video seri kedua ini adalah bagian dari pengembangan dari tahap-tahap tersebut. Tetapi di dalam seri kedua ini saya akan memberikan yang lebih rinci lagi ya. Jadi kita akan fokus untuk memahami strategi pembelajaran sosiologi sehingga pada slide kedua sebentar ini saya akan dan kita akan berdiskusi di situ tentang refleksi pembelajaran sosiologi. Tentunya untuk memahami apa saja sebenarnya yang menjadi bagian-bagian di dalam strategi pembelajaran sosiologi. Nah, di sini saya mengajak Anda untuk merefleksikan kembali pemahaman strategi pembelajaran sosiologi. Jadi, kunci utama untuk masuk pada kuliah ini adalah kita harus memahami ya. Jadi sebenarnya strategi pembelajaran itu seperti apa ya? Jadi pada umumnya strategi pembelajaran itu luas ya. Tetapi di sini karena kita fokus pada sosiologi dan pembelajaran sosiologi, maka definisi dan arah pemahaman kita akan kerucut ke sosiologi ya. Jadi pembelajarannya seperti apa? Nah, saya rasa dengan strategi pembelajaran pada mata pelajaran lainnya itu juga pada dasarnya atau secara umum itu sama, tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang berbeda. Jadi memang tidak bisa digeneralisir ya di dalam strategi pembelajaran itu, karena jangan sampai Anda menganggap bahwa strategi pembelajaran itu sama, semuanya sama pada mata pelajaran. Nah, itu berbeda ya. Kalau ada orang yang menganggap itu keliru ya. Jadi kita bisa lebih jauh berdiskusi kalau ada pemahaman yang saya rasa menganggap bahwa sifatnya general ya. Kenapa? Karena pada dasarnya di dalam pembelajaran itu memiliki keunikan masing-masing atau materi yang berbeda yang diajarkan di dalam pembelajaran. Meskipun pada dasarnya memiliki langkah-langkah yang sama, tetapi secara esensi itu berbeda ya. Langkah pembelajaran di dalam matematika dengan sosiologi itu jelas berbeda. Nanti dalam ada istilah rumus matematika dan sebagainya itu kan beda juga di dalam menggunakan strategi untuk menghadapi itu ya. Nah, sosiologi juga berbeda. Kenapa? Karena yang dihadapi itu adalah masyarakat yang diajarkan itu adalah teori dan masyarakat dan pemahaman secara pada dasarnya kita melihat dari fakta sosial ya. Jadi nanti lihat tentang masyarakat. Kemudian nanti ada yang sifatnya Anda melihat dari segi perilaku sosial atau melihat dari tindakan sosial. Atau ada yang ada di balik itu ya, maksudnya ingin melihat yang secara metafisis yang lebih dalam lagi, tentu dalam pembelajaran sosiologi itu sangat berbeda ya. Oke, nah di sini hanya sekedar dasar untuk memahami atau kita merefleksikan kembali tentang strategi itu sebenarnya gimana di dalam pembelajaran sosiologi. Nah, strategi pembelajaran sosiologi merupakan perpaduan dari ini yang pertama, urutan kegiatan. Jadi saya rasa kalau dalam urutan kegiatan itu memang semua mata pelajaran itu memiliki urutan yang punya urutan, tetapi nanti di dalam urutan itu pasti berbeda ya. Jadi dalam sosiologi
Anda harus merancang sebuah pembelajaran. Jadi maksudnya di dalam strategi ini, dalam strategi pembelajaran ini sudah menjadi bagian dari urutan kegiatan, mulai dari awal sampai akhir. Nah, kemudian yang kedua, cara mengorganisasikan materi pelajaran. Jadi cara Anda untuk mengorganisasikan materi ajar itu juga memiliki perbedaan-perbedaan dengan yang lainnya. Nah, di sini di dalam pembelajaran sosiologi itu pemilihan materi itu sangat-sangat penting ya. Jadi misalnya Anda nanti guru di misalnya di SOE ya, mengajar di SMA apa itu yang sering uh, pernah sering saya dengar deh ya dari teman-teman kalian yang ngajar di SMA YouTube pasti itu ya. Ya, saya ambil contoh di situ, teman kalian mengajar dia berbasis pada kearifan lokal masyarakat Timor. Nah, itu kan Anda harus punya skill di situ ya, apa ya, harus punya strategi ya. Bagaimana cara Anda mengajarkannya dan pemilihan materi, apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda posisikan, misalnya dimasukkan di pokok bahasan apa, masuk di masyarakat multikultural misalnya, atau masuk kepada nilai dan norma. Nah, ini Anda secara selektif atau ya cara ya, jadi secara selektif memilih materi ajar, kemudian dipadukan di dalam misalnya Anda punya referensi apa buku ajar yang uh, lebih banyak memberikan contoh-contoh yang ada di Pulau Jawa misalnya, karena kan mereka nulis buku kan banyak orang Jawa, atau dari Sulawesi misalnya. Anda harus bisa mengganti materi-materi tersebut atau memberikan sebuah pembanding di dalam memberikan materi. Nah, di sini sebenarnya itu masih bagian dari strategi pembelajaran. Nah, ini yang salah satu yang Anda perlu pahami juga ya. Terutama kita masuk pada ini yang mengorganisasikan. Jadi, guru harus mampu mengorganisasikan materi yang dia ajarkan. Kemudian yang selanjutnya, peralatan dan bahan ajar. Nah, ini peralatan dan bahan ajar itu sebenarnya juga masih bagian dari strategi pembelajaran. Nah, peralatan itu misalnya nanti mengajar pakai yang apa ya? Pada umumnya kan misalnya mengajar tadi yang kearifan lokal masyarakat Timor. Ambil contoh misalnya kearifan lokal pada masyarakat Timor misalnya di apa ya yang Okomama ya. Apa sih sebenarnya nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di situ ya. Nah, itu kan Anda bisa mengambil peralatan pembelajaran misalnya nanti pakai contoh ya, ambil contoh misalnya Anda bawa Okomama itu nanti Anda menjelaskan secara apa ya, secara filosofis atau bisa memberikan secara penjelasan secara ilmiah apa sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di situ. Nah, itu kan juga bisa menjadi bahan ajar ya. Jadi peralatan itu dan bahan ajar itu sudah menjadi perpaduan. Tetapi kalau sudah ada alat, otomatis itu akan menjadi sebuah bahan ajar. Nah, ini saya rasa sangat penting juga bagi Anda untuk dapat apa ya, dapat melakukan hal ini atau dapat menjadikan alat-alat atau bahan ajar itu terpadu di dalam proses pembelajaran yang Anda lakukan. Karena ini adalah bagian dari strategi pembelajaran. Jadi Anda harus punya strategi untuk menaklukkan hal-hal yang akan Anda capai, apa yang ingin Anda capai ya. Misalnya kalau Anda ingin pergi berperang ya, misalnya ingin berperang dengan Timur Leste misalnya. Nah, Anda kan kalau ke sana tanpa ada peralatan dan bahan kan Anda tidak bisa berperang ya. Itu kan namanya pergi bunuh diri ya. Tapi kalau Anda harus menyiapkan apa misalnya bom, senjata atau mobil tank atau pesawat tanpa awak untuk menyerang ke sana kan Anda sudah punya peralatan ya, Anda punya bahan ya untuk menyerang. Dan Anda harus punya cara untuk mengorganisasikan apa yang Anda punya itu. Kalau punya pesawat atau apa tank dan tidak bisa mengorganisasikannya nanti tidak bisa berperang.
Nah, Anda harus punya urutan kegiatannya. Nanti di sini tahapnya di sini, terus tahapnya di sini ke selatan, ke timur, atau ke tengah nanti ya. Jadi itu strategi ya dalam berperang. Sebenarnya ya hampir sama juga dengan belajar. Nah, Anda harus punya waktu ya. Jadi Anda punya timeline-nya gimana caranya untuk melakukannya ini ya. Jelas harus punya tahapnya sehingga nanti jangan terlalu banyak menghabiskan waktu pada posisi ini misalnya terlalu banyak pada tahap pengantar misalnya. Nah, nanti Anda malah blunder di situ maka Anda dikalahkan di situ misalnya berperang ya. Terlalu banyak waktu pada di tempat perbatasan sehingga nanti lawan terlalu apa ya punya kesempatan untuk menyusun siasat dan menyerang Anda. Sebaiknya Anda punya jangka waktu sehingga nanti pindah lagi pada lokasi seperti ini. Nah, sama dengan pembelajaran. Anda punya apa? Anda harus mengatur di pembukaan, inti, penutup dan lainnya, tahap evaluasi. Nah, di sini Anda harus mampu memanage waktu yang Anda gunakan dalam proses pembelajaran. Sehingga ketika Anda dapat memanage waktu dengan baik dan benar, maka Anda dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi, Anda punya capaian apa target tadi bisa tercapai apabila Anda melakukan strategi pembelajaran dengan baik dan benar. Sekarang kita masuk pada hal-hal utama yang penting dilakukan dalam strategi pembelajaran sosiologi. Nah, di sini saya rasa kita harus betul-betul memahami ya apa yang utama itu dan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan. Nah, di sini saya sudah menyediakan 5 hal utama yang memang itu yang menjadi kunci ya di dalam pembelajaran ya. Nah, khususnya di sini kita berbicara secara spesifik ya tentang pembelajaran sosiologi. Nah, yang pertama itu menumbuhkan motivasi, kemudian yang kedua membentuk kemampuan berpikir, kemudian yang ketiga belajar dengan multimedia, kemudian yang keempat melakukan evaluasi secara rutin, kemudian yang kelima itu Anda harus bisa menyimpulkan materi yang Anda ajarkan. Nah, kita masuk pada poin pertama ya. Jadi kita harus menguraikan di sini agar kita sama-sama bisa mendiskusikannya lebih jauh ya. Jadi hal utama yang harus dilakukan oleh guru sosiologi adalah menumbuhkan motivasi ya. Jadi siapa yang apa ya? Jadi motivasi siapa yang harus ditumbuhkan? Siswa atau guru? Jadi kuncinya adalah siswa ya. Jadi apa ya? Jadi guru harus mampu menumbuhkan motivasi belajar pada siswa. Jadi menumbuhkan motivasi belajar itu sudah menjadi hal yang sangat wajib ya dilakukan oleh guru agar nantinya siswa senang belajar sosiologi, tertarik dengan belajar sosiologi. Jadi pada dasarnya juga yang kadang kita temukan permasalahan-permasalahan di sekolah itu siswa atau kita tidak senang dengan mata pelajaran sosiologi itu sebenarnya bukan karena mata pelajarannya, tetapi karena gurunya itu yang tidak enak kalau mengajar, tidak jelas kalau mengajar atau menggunakan bahasa-bahasa yang membuat orang lain tidak nyaman ya. Atau dia ngajarnya monoton sehingga siswa sama sekali tidak memiliki motivasi untuk mengikuti mata pelajaran sosiologi. Nah, ini yang Anda harus bisa ya. Jadi kalau seumpama nanti siswanya malas ya kalau ini gurunya sudah datang malas belajar dengan dia. Ini gurunya tidak jelas dan seterusnya. Ini yang perlu Anda pahami dan menjadi sebuah kesadaran penuh ya. Anda harus betul-betul sadari di sini ya bahwa Anda harus bisa mengajar dengan dapat menumbuhkan motivasi siswa agar ingin atau betul-betul ingin mengikuti mata pelajaran sosiologi yang Anda ajarkan. Nah, di sini guru harus menemukan pola pembelajaran yang menumbuhkan motivasi siswa.
Jadi apa yang Anda harus lakukan? Ya harus punya pola ya. Pola mengajarnya gimana? Salah satunya adalah memberikan pujian. Nah ini ya sebenarnya kalau kata pujian sebenarnya itu biasanya cenderung anak SD ya, anak TK. Tetapi cara memuji anak SD, anak SMP, dan anak SMA itu beda ya. Nah, jangan diperlakukan cara memuji anak TK, anak SD dengan anak SMA. Karena anak SMA itu kan mereka sudah dewasa ya, jadi ada rasa malu atau terlalu dipuji kayak anak SD itu malah tersinggung ya. Jadi cara memujinya bisa menggunakan bahasa-bahasa yang misalnya bahasa yang tidak terlalu apa ya, terlalu, kalau kami di Bugis itu apa istilahnya, kapuji-pujian ya. Istilahnya itu yang anak-anak itu yang seperti itu, yang anak-anak SD dan TK. Tetapi kalau seumpama di orang dewasa jangan menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang sifatnya dalam pergaulan ya. Anda seolah teman akrab dengan siswa tersebut sehingga memberikan bahasa yang bisa memotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, juga nanti penjelasan atau pemberian materi itu juga sangat berpengaruh untuk memberikan motivasi kepada siswa. Uh, Juga cara Anda mengajar sehingga nanti siswa yang Anda ajar itu merasa penasaran dengan apa yang Anda sampaikan ya. Jangan terlalu monoton dan seterusnya. Nah, hal yang kedua, yang hal utama yang kedua yang perlu dilakukan di dalam strategi pembelajaran sosiologi adalah membentuk kemampuan berpikir ya. Jadi pada dasarnya guru itu harus bisa membuat siswa berpikir ya. Jadi jangan sampai gurunya ngajar, Anda ngajar nanti di sekolah, justru siswa itu malah malas berpikir ya, malah apa ya, merasa bodoh dan seterusnya. Memang pada dasarnya tidak semuanya siswa dapat memiliki motivasi atau kemampuan berpikir di dalam belajar, tetapi yang paling kita targetkan adalah misalnya di antara 30 siswa di dalam kelas, paling tidak kita dapat membuat 20 orang itu bisa nyaman di dalam kelas karena karakter orang tidak semuanya sama ya. Jadi kita membuat beberapa orang di dalam kelas atau setengahnya itu Anda sudah berhasil sebenarnya dapat, meskipun nanti kalau di PTK itu maunya 70%, 75%, tetapi itu ukuran dalam secara kuantitatif. Tetapi ada memang orang yang siswa yang tidak senang dengan mata pelajaran sosiologi. Hanya saja mereka ikut di kelas itu karena tidak ada pilihan lain ya. Jadi mau tidak mau mereka juga gabung dalam kelas. Tanpa ikut kelas kan nanti dapat marah, dan seterusnya, sanksi, tidak dapat nilai dan tidak lulus ya. Mau tidak mau siswanya masuk di dalam kelas. Tetapi yang kesuksesan Anda ketika Anda dapat memberi motivasi atau dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kepada siswa yang tadinya itu punya rasa malas di dalam kelas. Misalnya jumlah siswa adalah 30. Nah, 15 orang itu memang yang sudah setiap mata pelajaran pun guru siapapun itu dia rajin ya. Nah, 15 itu memang setengah-setengah untuk sekolah hanya karena tuntutan struktural di dalam masyarakat sehingga mau pergi ke sekolah. Nah, kalau bisa bantu di antara 15 tadi yang malas itu, kalau bisa Anda bisa mencapai 3 orang, 4 orang, atau bisa sampai 10 orang itu Anda sudah sukses di dalam sebuah pembelajaran. Nah, di sini karena tadi ada motivasi, kemudian Anda bisa membentuk kemampuan berpikir, sehingga Anda sebagai guru harus bisa melakukan pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan berpikir siswa. Nah, kuncinya itu merangsang kemampuan berpikir siswa ya. Misalnya kemampuan berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu Anda harus memberikan sebuah example atau contoh-contoh yang di dalam masyarakat yang kemudian siswa mengatakan bahwa mengapa harus begitu ya? Kenapa kita harus melakukan seperti itu? Kenapa kejadiannya seperti itu? Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis itu ketika orang sudah mulai bertanya tentang mengapa warnanya merah,
mengapa kita harus percaya ini? Mengapa mereka tidak sama kepercayaannya dengan kita? Nah, itu sudah masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya. Kenapa saya harus disuruh belajar? Nah, sedangkan saya maunya begini. Nah, kenapa saya harus disuruh di sini? Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu sebenarnya itu yang perlu kita tumbuhkan di dalam proses pembelajaran. Sehingga nanti siswa mengatakan bahwa, oh kenapa uh, sosiologi dicetus oleh Auguste Comte. Nah, nanti itu akan merangsang siswa untuk masuk kepada hal-hal yang lebih real. Sehingga kalau siswa dapat berpikir secara kritis, maka otomatis dia sudah memahami materi yang sedang kita ajarkan. Nah, itu salah satu untuk masuk kepada tahap kemampuan berpikir. Selanjutnya di poin ketiga ini, belajar dengan multimedia ya. Ini sekarang ini saya kira sangat-sangat Anda harus bisa ya. Nah, belajar dengan menggunakan multimedia ini, kalau guru sekarang tidak bisa menggunakan multimedia atau media di dalam pembelajaran, maka berhentilah dia statusnya sebagai guru selama pandemik COVID-19. Kenapa? Karena kenapa guru harus dituntut untuk bisa dengan multimedia? Nah, nantinya misalnya seperti ini. Nah, sekarang sudah ada wabah, misalnya ada pandemik. Nah, orang tidak bisa lagi melakukan pertemuan di dalam kelas, tetapi harus melalui media. Misalnya tadi pakai video, slide, atau in slide kan maksudnya PPT ya, PowerPoint, foto, grafik, dan media online secara daring ya. Nah, kalau gurunya tidak bisa seperti itu, otomatis dia tidak bisa mengajar selama pandemik. Itu di luar dari kelas. Tetapi di dalam kelas pun juga dibutuhkan media. Jadi mengajar itu tidak hanya menyampaikan atau menjelaskan materi, tetapi Anda harus punya media di dalam pembelajaran. Nah, kalau beda ya antara kuliah dengan di sekolah ya. Kalau kuliah itu kan nama istilahnya andragogi ya, pendidikan dewasa. Kalau di SMP, SMA itu kan SD itu kan istilahnya pedagogi. Jadi tidak sama ya. Jadi jangan meniru cara ngajarnya dosen dengan Anda sebagai guru. Itu beda lagi. Jadi formatnya berbeda. Nah di sini kalau Anda bisa lagi perdalam di sini, jadi pada dasarnya di dalam strategi itu ya utama memang ya. Jadi Anda harus punya kreativitas ya. Sekarang kan teknologi semakin canggih, Anda bisa memanfaatkan itu untuk mengajar ya. Misalnya buat video, buat gambar, ambil gambar di dalam lingkungan masyarakat, kemudian dijadikan sebagai media ya pada saat mengajar nanti. Nah ini yang jarang digunakan oleh guru-guru ya. Tapi pada dasarnya, misalnya karena Anda adalah guru sosiologi, otomatis labnya, medianya itu adalah masyarakat. Jadi gampang saja sebenarnya ingin memberikan contoh tentang konflik sosial, bisa ambil foto-foto atau bagaimana fenomena di dalam masyarakat. Nah ini salah satu strategi yang Anda harus punya ya di dalam pembelajaran sosiologi di sekolah. Nah, ketika Anda sudah melakukan pembelajaran dan berjalan dengan Anda rasa sudah selesai dan berjalan baik dan benar, nah Anda harus mengetahui apakah sudah berhasil atau apakah sudah berapa siswa yang sudah memahami materi yang Anda sampaikan. Sudah berapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang Anda sampaikan. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan evaluasi secara rutin ya. Jadi, guru harus melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah diajarkan. Misalnya, evaluasi di akhir atau pertengahan semester. Nah, evaluasi itu ya, Anda kan nanti ya belajar evaluasi atau sudah ya. Jadi Anda bisa harus memahami nanti bahwa evaluasi itu tidak hanya dilakukan di akhir perkuliahan ya. Jadi misalnya ada mid semester itu yang sifatnya struktural ya.
biasanya juga punya struktural, maksudnya karena itu diatur di dalam apa ya, misalnya universitas punya mid semester dan akhir semester. Tetapi ada sesuatu ada tahap evaluasi yang sering saya lakukan dan saya rasa ini yang sangat akurat. Kenapa itu penelitiannya apa? Dalam evaluasinya kita lakukan pada saat proses pembelajaran. Nah, ini apa ya? Bukan hanya saya ya, tetapi dari beberapa penelitian mengatakan bahwa evaluasi pada saat proses pembelajaran itu salah satu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena Anda dapat melakukan evaluasi dan memahami ketika Anda sementara mengajar ya. Oh, lihat, oh siswanya ini seperti ini. Jadi evaluasi pada saat proses pembelajaran itu sifatnya survei dan sifatnya observasi. Jadi kalau Anda menjelaskan materi, misalnya berdiri depan menjelaskan materi, tiba-tiba Anda berikan pertanyaan ya kepada siswa itu mungkin ngantuk dan seterusnya. Oh, ini ada beberapa siswa yang saya sementara ngajar kok ngantuk dan seterusnya. Mungkin proses pembelajaran Anda atau metode yang Anda gunakan kurang pas. Jadi disitulah Anda menyusun sebuah strategi bagaimana Anda bisa membuat siswa-siswa tadi yang malas atau tidak memahami materi Anda itu bisa diperbaiki ya, atau Anda bisa membuat siswa tersebut bisa menumbuhkan motivasi kembali atau berpikir yang lebih yang kemampuan berpikir dalam menganalisis materi yang Anda ajarkan. Kemudian mungkin Anda perlu media pembelajaran seperti apa. Jadi ini memang adalah sebuah bagian dari strategi yang Anda harus lakukan. Jadi evaluasi itu, ya saya ulangi kembali bahwa evaluasi itu tidak hanya dilakukan pada akhir semester atau di mid semester, tetapi evaluasi pembelajaran itu dapat dilakukan pada saat proses pembelajaran. Nah, kemudian yang sangat penting juga ya, jadi menyimpulkan materi ya. Jadi karena kalau seumpama Anda melakukan evaluasi pada saat proses pembelajaran, otomatis menyimpulkan materi itu di akhir ya. Tetapi kalau seumpama Anda melakukan evaluasi di akhir semester atau pertengahan semester, otomatis menyimpulkan materi lebih duluan daripada itu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah menyimpulkan materi. Jadi menyimpulkan materi itu ya jangan malah membuat siswa bingung ya. Jadi ambil garis inti yang relevan dengan materi ajar dan silakan jelaskan atau sampaikan materi-materi apa yang Anda harus yang Anda ingin sampaikan di situ. Jadi menyimpulkan materi itu sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Kalau Anda mengajar dan paham materi yang Anda ajarkan, menyimpulnya otomatis itu gampang. Tetapi kalau Anda textbook pada saat mengajar, pasti nanti pada saat menyimpulkan juga textbook. Maka siswa yang Anda ajarkan itu pasti tidak paham ya. Itu malah membuat kebingungan di dalam kelas. Nah, kalau seumpama sekarang itu kan kebanyakan guru-guru itu textbook ya. Jadi kalau seumpama nanti Anda turun ke sekolah, Anda bisa membuat atau merubah sistem atau paradigma guru di sekolah bahwa mengajar itu tidak textbook sehingga bisa menimbulkan motivasi, bisa membuat media dan cara berpikir yang lebih kritis. Saya kira untuk di seri kedua ini cukup sampai di sini. Nanti kita melanjut ke seri ketiga pada pembahasan materi lainnya.